Merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Kemenangan atas Bahrain kemarin membuka kesempatan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Tapi tentu saja tidak selebar apa yang kamu bayangkan. Untuk lolos langsung mustahil, kecuali jika Australia dan 3 lawan lain yang belum memastikan diri mundur. Maka satu-satunya jalan yang kemungkinan besar bisa dilalui untuk ke Piala Dunia 2026 adalah dengan lolos ke putaran keempat. Jika minimal tetap di posisi keempat, anak asuh Patrick Kluivert akan lolos ke putaran keempat, dan itu akan menjadi pencapaian terbaik negara Asia Tenggara di babak kualifikasi Piala Dunia. Katakanlah, Indonesia lolos ke putaran keempat. Kira-kira siapa yang akan menjadi calon lawannya? Berikut adalah calon lawan Timnas Indonesia di putaran keempat. Namun sebelum itu kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi terlebih dahulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting Eleven. Tim pertama yang bisa jadi batu sandungan bagi Timnas di putaran keempat adalah Uni Emirat Arab. UAE sudah hampir pasti bakal lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab sampai matchday ke-8, tim yang banyak dihuni pemain naturalisasi asal Brazil ini ada di posisi ketiga dengan 13 poin. Skuad asuhan Paulo Bento unggul 7 poin dari Kirgistan di posisi kelima. Sementara itu mereka tertinggal 4 poin dari Uzbekistan di posisi kedua, yang jadi batas terakhir tim yang otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Meskipun secara matematis masih ada kemungkinan UAE bisa mengejar Uzbekistan, tapi sejujurnya itu hampir nggak mungkin terjadi. Mengingat Fabio Lima dan kolega mesti menyapu bersih 2 laga sisa dengan kemenangan, dan Uzbekistan harus kalah juga di 2 laga sisa. Rekam jejak Timnas Indonesia melawan UAE pun bisa dibilang tidak apik-apik amat. Dalam 2 laga terakhir melawan UAE, Indonesia hanya bisa meraih hasil imbang 1 kali dan juga kalah telak dengan skor 5-0. Namun kekalahan itu terjadi pada tahun 2019. Jika dilihat dari kualitas pemain sekarang, rasanya tak mustahil jika Timnas Indonesia bisa menaklukkan Uni Emirat Arab. Selanjutnya, tim yang mungkin akan menghalangi perjalanan Timnas Indonesia di putaran keempat adalah Qatar. Tim yang baru saja jadi juara Piala Asia 2019 dan 2023 ini sekarang duduk di posisi 4 grup A dengan 10 poin. Selisih 4 poin dari Kirgistan yang ada di posisi 5, jadi hampir dipastikan Qatar bakal lolos ke putaran keempat. Tapi ada sedikit kekhawatiran jika Timnas Indonesia ketemu mereka. Mengingat di beberapa pertandingan Qatar selalu dapat keberuntungan dari keputusan wasit yang agak kontroversial. Hal itu juga terjadi pada saat Qatar melawan Timnas U23. Walaupun kecurangan itu terjadi pada U23, namun tak menutup kemungkinan jika hal itu terjadi juga pada Timnas Indonesia senior. Sebab Yordania dan India juga pernah mencicipi pil pahit atas keputusan wasit pada saat melawan Qatar. Selanjutnya dari zona Asia Grup B ada Timnas Irak. Irak kini menempati peringkat ketiga Grup B dengan 12 poin. Mereka hanya terpaut 4 poin dari Korea Selatan yang memimpin klasemen. Memang kesempatan masih terbuka bagi Irak untuk menggeser Yordania di posisi kedua. Namun performa Irak belum sepenuhnya stabil. Mereka nyaris kalah dari Kuwait setelah tertinggal 0-2 hingga menit ke-90 sebelum akhirnya menyamakan skor menjadi 2-2 di injury time. Posisi mereka bisa tetap di urutan ketiga atau bahkan turun ke posisi 4 jika gagal menang di laga sisa. Irak bisa menjadi salah satu lawan tangguh bagi Indonesia di putaran keempat. Di atas kertas, Irak memang lebih unggul ketimbang Timnas Indonesia.
Bukan cuma perihal ranking FIFA, tapi berkaca dari 4 pertemuan terakhir, skuad Garuda selalu dibuat bertekuk lutut di hadapan negeri 1001 malam, seperti yang terjadi di putaran kedua 6 Juni tahun lalu. Saat itu Indonesia kalah 2-0. Salah satu pesaing yang juga harus diwaspadai oleh tim asuhan Patrick Kluivert adalah Oman. Oman sendiri saat ini berada di peringkat keempat grup B dengan mengumpulkan 10 poin. Mereka terpaut 2 poin dari Irak di posisi ketiga. Posisi Oman bisa saja naik atau tetap finish di 4 besar, tergantung hasil di 2 laga sisa. Oman bisa saja menjadi lawan yang cukup kuat bagi timnas Indonesia jika sama-sama melangkah ke putaran keempat. Karena jika dilihat dari head-to-head antara timnas Indonesia versus Oman, hasil kemenangan lebih banyak berpihak pada Oman. Dari 3 pertandingan terakhir melawan Mutiara Arab, timnas Indonesia hanya bisa meraih hasil imbang sekali dan harus puas mengalami 2 kekalahan. Masih dari grup B, ada runner-up Piala Asia 2023, Yordania yang kini menempati posisi kedua. Tim asuhan Jamal Selam ini bersaing ketat dengan Irak untuk mendapatkan tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Saat ini Yordania dan Irak hanya terpaut 1 poin saja. Yordania lebih unggul dengan mengemas 13 poin, sementara Irak dengan 12 poin. Jadi, kesempatan untuk lolos putaran keempat bisa saja menimpa Yordania jika di 2 laga sisa mengalami hasil mengecewakan. Yordania tentu saja bisa jadi lawan yang kuat bagi Jai Itses dan kawan-kawan. Di atas kertas, ranking FIFA Yordania jauh di atas Indonesia. Dilansir dari laman FIFA, Yordania kini berada di peringkat ke-64, sedangkan Indonesia hanya berada di peringkat 127 saat ini. Tak hanya itu, rekor pertemuan kedua negara ini juga banyak dimenangkan Yordania. Dari 5 pertandingan terakhir, Indonesia selalu kalah. Yordania diprediksi akan menjadi lawan yang merepotkan di putaran keempat. Negara terakhir yang wajib diwaspadai oleh timnas Indonesia adalah Korea Selatan. Negeri ginseng memang raksasa Asia, tapi di edisi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, penampilan mereka belepotan. Betul bahwa anak asuh Hong Myung-bo memuncaki grup B, tapi mereka hanya unggul 3 poin saja dari Yordania. Posisi Song Heung-min CS juga masih bisa digusur Irak yang mendekam di posisi ketiga karena jaraknya hanya 4 poin. Celakanya, pada Juni nanti Korea Selatan akan bertandang ke Basra. Anak asuh Jesus Kasa sebelumnya pernah menjadi lawan tangguh Daegu Warriors. Meski memetik 3 poin, tapi Korea Selatan meraihnya dengan terengah-engah. Jika tergelincir ke posisi 3, Hwang Hae-chan dan kawan-kawan terpaksa harus berjuang di putaran keempat. Ini tentu akan menjadi kabar buruk buat timnas Indonesia. Daegu Warriors bisa saja berada satu grup dengan pasukan Patrick Kluivert di putaran keempat nanti. Akan sangat sulit bagi Kluivert untuk mengalahkan negara yang pernah dilatih Shin Tae-yong ini. Dari segi track record, timnas Indonesia juga sangat jarang mengalahkan negeri ginseng. Bahkan kemenangan terakhir Indonesia atas Korsel terjadi sudah hampir 40 tahun yang lalu. Kala itu, Indonesia membekuk negeri ginseng lewat skor telak 4-0 di turnamen Merdeka 1986. Sejak kemenangan itu sampai terakhir bertemu 2007 lalu, Indonesia selalu bertekuk lutut di hadapan negeri pembuat drakor ini. Kalau bertemu Korea Selatan di putaran keempat, Alex Pastur bisa belajar dari Shin Tae-yong. Ya, walaupun dulu Shin Tae-yong ngalahin Korea Selatan di level U23 sih. Oh iya, putaran keempat nanti akan ada 6 tim yang akan bertarung. Ke-6 tim itu akan dibagi menjadi 2 grup. Tim yang sudah bertemu di putaran ketiga tidak akan bertemu lagi di putaran keempat. Masing-masing grup berisi 3 tim. Hanya juara dari masing-masing grup yang otomatis melenggang ke Amerika Utara. Sementara yang finish di posisi kedua akan diadu di putaran kelima. Jika masih gagal, masih ada playoff interkonfederasi. Tapi harusnya sih nggak usah sampai ke playoff.
Cukup sampai putaran keempat dan lolos ke Piala Dunia. Setuju?